Di ladang gandum hijau, ada dua anak yang sedang bertani. Tiba-tiba, mereka melihat di pagar di kejauhan. Ada belalang yang sangat besar duduk di atasnya. Kedua anak itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Belalang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lapangan. Gadis kecil melihat pemandangan ini dan segera melarikan diri. Sekarang belalang telah memenuhi langit. Terlalu banyak sehingga menutupi seluruh langit. Kedua anak ini dengan cepat berlari ke dalam rumah dan menutup pintu. Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga dia membeku. Kedua anak itu mengambil cangkul dan bersiap-siap untuk bertarung. Pada saat ini, belalang melewati pintu. Pemandangan ini membuat kedua anak itu takut dan berteriak. Gadis kecil itu hidup sampai saat ini. Belum pernah melihat belalang begitu besar. Anak ini segera mengambil ember dan menutupi belalang. Tapi masalahnya adalah, dari mana belalang ini berasal? David seorang ahli di bidang biologi. Dia mempelajari genetika. Jadi dia menciptakan spesies belalang mutan. Dan belalang ini tidak hanya berkembang biak dengan cepat, tetapi juga tahan terhadap pestisida. Mary setelah mengetahui ini, segera menyadari keseriusan masalah ini, dan juga menghentikan item penelitian ini, dan memerintahkan penghancuran semua spesimen. Tetapi petugas yang bertanggung jawab atas pemusnahan serangga, sembunyi-sembunyi menyembunyikan beberapa belalang. Tepat saat dia sedang berganti pakaian, tidak sengaja menjatuhkan belalang. Belalang jatuh ke saluran pembuangan. Dia pikir jika dia menyalakan keran, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Tapi hal yang benar-benar menakutkan ini baru saja resmi dimulai. Suatu hari, sebuah bus yang penuh dengan anak-anak melewati pertanian. Langit tiba-tiba muncul awan gelap, menutup jendela dengan cepat. Ini adalah bencana belalang terbesar yang pernah saya menyaksikan. Tapi mereka bahkan belum siap. Ada banyak belalang terbang datang ke sini, segera menutupi langit. Hanya dalam 1 menit yang singkat, belalang ini telah menutupi di luar jendela bus. Para siswa ketakutan dan berteriak. Tapi yang lebih menakutkan adalah, banyak belalang yang masuk di dalam mobil menyeberang jalan jendelanya ada di atap bis. Anak-anak ini segera panik. Seorang gadis kecil setelah diserang pingsan. Pada saat genting, David kebetulan lewat sini. Dia dengan cepat menghentikan mobil dan mengeluarkan penyembur api dari bagasi belakang. Lalu membuka pintu untuk menyelamatkan anak-anak keluar. Tapi yang membuatnya kagum adalah, belalang-belalang inilah yang merupakan hasil penelitiannya. Dalam perjalanan pulang, David segera memberitahu Mary tentang ini. Dan pada saat ini, sebuah kota kecil yang memegang kam. Mary segera memberitahu semua orang untuk meninggalkan segalanya dan cepat meninggalkan tempat ini. Karena belalang akan terbang ke sini. Tetapi mereka belum sempat bertindak. Tiba-tiba ada suara aneh terdengar. Sedetik kemudian, awan belalang datang ke sini dari jauh dan menutupi langit. Segera menyerang semua buah-buahan. Dewasa dan anak-anak berlari panik. Kemanapun belalang terbang, mereka menyebabkan kekacauan. Tetapi sisi ini belum berakhir. Tempat lain diserang oleh belalang juga. Seolah-olah ada sesuatu di langit yang bergerak perlahan. Semua orang berlari ke jendela untuk menonton adegan ini. Tepat pada saat ini, segerombolan belalang yang terlihat seperti belalang itu terbang ke kota dengan kecepatan 80 mil per detik. Semua orang ketakutan ketika melihat adegan ini. Hanya kurang dari 1 menit, seluruh kaca tertutup belalang. Saat ini orang tidak sadar bahayanya sedang mendekat. Berdiri di sini melihat belalang dan menganggapnya sebagai lelucon. Melihat semakin banyak serangga. 1 detik kemudian, kaca temperet sudah mulai retak. Semua orang panik, berdiri diam tanpa bergerak. Tepat pada saat ini, belalang memasuki melalui jalur pipa ventilasi. Semua orang langsung jatuh ke dalam kekacauan. Saat ini cangkir teh di meja makan juga penuh belalang. Semua orang takut dan lari dalam kekacauan.
Peluru kantor berubah menjadi panci bubur babi. Aku benci serangga. Di luar kota juga telah diserang. Bahkan pesawat di langit diserang oleh belalang juga. Langsung jatuh ke tanah dan meledak. Jumlah belalang terus meningkat tanpa henti. Makanan seluruh negeri telah dimakan oleh belalang. Jika masih tidak bisa mengendalikannya, seluruh dunia juga akan dihancur. Saat mereka merundingkan tindakan balasan, belalang terbang ke lumbung terbesar. Mary bergegas ke sini dan memberitahu pemilik lumbung. Mereka bersembunyi di gudang. Menemukan serangga ini sangat takut listrik. Kalau gitu ayo nyalakan semua saklar listrik. Belalang akan langsung mati. Tapi hal buruk terus terjadi. David terluka oleh belalang dan meninggal. David diserang oleh belalang dan meninggal. Mary melihat itu dan berpikir sebuah rencana. Mereka tak punya pilihan selain mengikuti gerakan semua anak. Dan pasang 2 saluran listrik tegangan tinggi. Jika tertabrakan kabel listrik, beladang akan segera menjadi BBQ. Semuanya sudah siap. FNL menggunakan balon udara panas. Jatuhkan balon udara panas di dekat saluran listrik tegangan tinggi. Waktu berlalu menit demi menit. Lihat belalang terbang semakin dekat. Gadis itu mencabut saklarnya.